Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 4 mata kuliah Ulumul Quran ingin mempresentasikan tugas kami dengan judul Rasam Al-Quran yang terdiri dari 3 anggota. Saya Tiara Nabila Syakira dengan NIM 230901177 dan teman saya Mei Pratika dengan NIM 230901191 dan Baldatun Putri dengan nomor NIM 230901190. Baiklah, bagian pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tiara Nabila Syakira, yaitu materi tentang pengertian rasam Al-Quran, pembagian rasam, dan pengertian rasam Usmani. Pertama, pengertian rasam Al-Quran. Pengertian rasam Al-Quran, arti rasam menurut bahasa adalah atsar atau artinya adalah bekas. Lafaz rasam sinonim atau muradif dengan lafal khat, kitabah, zubur, sats, dan rakam. Rasam juga berasal dari kata rasama yarsamu. Rasama yang berarti menggambar atau melukis. Jadi, rasam berarti suatu tulisan atau penulisan yang memiliki metode tersendiri. Ilmu rasam Al-Quran merupakan ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf digunakan. Proses penulisan Al-Quran telah dimulai sejak zaman Nabi. Ketika mendapatkan wahyu, dalam penyampaian Nabi tidak hanya melakukan secara lisan, namun juga dengan tulisan. Dalam hal tersebut, Nabi memiliki sekretaris pribadi terdiri dari para sahabat dan yang membantu dan mencatat wahyu. Di antaranya ialah Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdah bin Sa'ad, Khalid, Sa'id, Khalid bin Walid, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain dibantu oleh para sekretaris Nabi, juga dibantu oleh para sahabat lainnya. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi masih dilakukan secara sederhana, dengan penulisan di atas lontaran kayu, pelepah kurma, tulang, dan batu. Pada saat itu, tulisan Al-Quran masih terpencar-pencar. Kemudian Abu Bakarlah yang berinisiatif mengimpun semuanya. Usaha pengumpulan penulisan Al-Quran dilakukan oleh Abu Bakar setelah terjadinya Perang Yamamah tahun 12 Hijriah. Karena terjadinya perang tersebut menyebabkan 700 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Hal tersebut menyebabkan terancamnya kelestarian Al-Quran. Kemudian Umar menemui Abu Bakar agar menginstruksikan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Al-Quran yang juga sering dibuat mushaf Usmani, sejumlah salinan dibuat dan dibagikan ke pusat-pusat utama daerah Islam. Materi kedua ialah pembagian rasam Al-Quran. Pembagian rasam Al-Quran ada dua macam, yaitu kiasi dan istilahi. Rasam kiasi yang biasa disebut juga rasam imla'i adalah penggambaran lafal yang menggunakan huruf hijaiyah dengan tetap memperhatikan standarisasi ibtida dan waqaf padanya. Sedangkan rasam istilahi yang bisa juga disebut rasam Usmani adalah ejaan tulisan Zaid bin Sabit dan kawan-kawan yang dipakai untuk menulis al-masahif al-Usmaniyah, seperti mushaf yang kita pakai sekarang ini. Ketiga, pengertian rasam Usmani. Rasam Usmani adalah tata cara menulis Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tata cara penulisan itu dijadikan standar dalam penulisan kembali atau penggandaan mushaf Al-Quran. Tata cara penulisan ini lebih populer dengan nama rasam Usmani. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya mushaf Utsman, yaitu mushaf yang ditulis panitia 4 yang terdiri atas Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Penulisan ini diperbanyak menjadi 4 yang kemudian dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, dan di tangan khalifah sendiri.
Untuk naskah-naskah yang lain ditiadakan dengan cara dibakar karena dikhawatirkan akan timbul perbedaan. Baiklah, untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Baldatun Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasam Utsmani antara tauqifi dan tauqifi. Menurut Manna Al-Qattan, tauqifi adalah dengan segala yang diterima oleh Rasulullah SAW berupa wahyu, dan baginda menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu an dengan kata-katanya sendiri. Sedangkan tauqifi didefinisikan sebagai penulisan khat yang hanya berdasarkan sebutan yang keluar daripada mulut, yakni rasam ini hanyalah berdasarkan sebutan semata-mata, bukan seperti rasam Utsmani. Telah terjadi khilaf di kalangan ulama pada menetapkan sana rasam Utsmani, tauqifi ataupun taufiqi. Berikut uraian perselisihan utama mengenai masalah tersebut. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa rasam Al-Quran itu bersifat tauqifi, yakni bukan produk manusia, tetapi merupakan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah, yang Nabi sendiri tidak memiliki otoritas untuk menyangkalnya. Yang kedua, berpendapat bahwa di dalam rasam Utsmani tidak bersifat taufiqi, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Karena masing-masing sahabat ternyata memiliki urutan surah berbeda satu sama lain. Yang ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasam imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami rasam Utsmani, wajib mempertahankan keaslian rasam tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mai Pratika. Perbedaan Rams Utsmani dan Rams Imlai beserta contohnya terbagi menjadi 6 istilah, yaitu pertama, kaidah hafz al-huruf. Kaidah ini terdapat 4 huruf yang harus dibuang, yaitu alif, ya, waw, dan lam. 1. Pembuangan alif. Pembuangan alif yaitu yang terdapat dalam penggalan ayat ke-13 surah Al-Hujurat, yaitu ayyuhan nas. Pembedaannya terletak pada letak alif dalam rams imlai, huruf ya terlebih dahulu dari alif, sedangkan pada rams Utsmani alif berada di depan dan huruf ya ditulis bergabung. Contoh kedua yaitu huruf waw, yaitu terdapat dalam penggalan ayat ke-117 surah Al-Mu'minun, yaitu wa may yad'u. Pembedaannya yaitu pada huruf ghain yang ditambahkan waw pada rams imlai. Contoh ketiga, huruf ya terdapat pada penggalan ayat ke-11 surah Al-An'am, yaitu wasufa itu halala. Pembedaannya terletak pada penambahan ya setelah yaw pada rams imlai. Keempat, yaitu lam, terdapat pada penggalan ayat ketiga surah Ad-Dukhan. Pembedaannya ialah pembuangan lam yang di awal menjadi yail pada rams imlai. Kedua, jiyadah al-huruf, memberikan huruf penambah dalam huruf ya dan alif. Huruf ya contohnya adalah ba'idi. Pada rams Utsmani terdapat 2 huruf ya. Sedangkan pembeda dalam penambahan dalam alif yaitu penambahan setelah waw fi'il. Contohnya lana nad'u. Pada rams Utsmani terdapat terdapat alif di akhirnya. Ketiga, hamzah, yaitu di mana huruf alif ditambahkan hamzah di atasnya. Keempat, ada albat, yaitu pergantian huruf. Contohnya yaitu sholawat dan sholalah, yang mana yang sholalah itu adalah penggantian menjadi alif dari awalnya sholawat. Kelima, yaitu al-wasal, adalah penulisan yang menyambung. Contohnya yaitu hainama. Pada rams Utsmani
dan pada rams imlai ma-nya terpisah dari ya. Keenam yaitu kalimat-kalimat yang dibaca dengan lebih dari satu bacaan qiraah. Manfaat adanya rams Utsmani yaitu pertama, memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan yang dipengkodifikasiannya. Kedua, sebagai wadah penulisan beberapa qiraat. Ketiga, dengan menggunakan penulisan yang berbeda dari rams imlai dapat menunjukkan makna atau maksud tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang ditulis dengan menambah atau mengurangi huruf. Keempat, dapat menunjukkan keaslian harokat atau huruf suatu lafaz. Kelima, untuk menunjukkan bahasa yang fasih seperti ha, ta ditulis dengan ta mazrurah. Keenam, untuk menunjukkan makna yang berbeda ditulis dengan kata yang berpisah atau kata yang tersambung pada sebagian kalimat.